Memang dunia ini tidak ada yang sempurna. Cuman apa ya? Aduh, yang sempurna gimana ya maksudnya? Kalau udah nyaman, kalau udah nyambung ngobrolnya itu udah perfect sih kalau menurut aku. Gak tahu ya, nggak bisa gimana ya? Gak tahu sih perbedaannya kayak gimana. Cuman yang jelas aku dari awal ngerilis single sampai sekarang yang pastinya aku masih belajar gitu. Yang pastinya lebih dapat ilmu tambahan aja gitu. Entah itu dari cara buat musik, cara buat lirik, lagu. Jadi banyak belajar sih. Kalau bedanya kalau awal-awal mungkin masih bingung sama dunia permusikan ini ya. Bedanya sekarang perlahan semakin mengerti gitu loh. Masih belajar tetap. Aduh, sulit ya. Rasanya seneng banget dong, seneng banget yang pastinya karena aku jadi bisa banyak belajar dan lebih mudah yang pastinya karena kalau misalnya mau belajar soal musik tanya ke Aiki, kalau mau ngelawak kayak gitu, lebih enak itu sebetulnya. Sebetulnya enak semua, cuman kalau dibilang lebih suka aja kali ya, lebih suka nyanyi karena mungkin nge-host apa ya, masih belajar gitu dan udah lebih enjoy di musik karena emang udah jadi hobi. Karena emang dari dulu emang demen nyanyi, akhirnya pas ada kesempatan buat mengeluarkan single dan menjadi penyanyi ya milih jadi penyanyi. Kalau manggung biasanya waktu awal-awal, pas sekarang. Kalau sekarang ya Ini baru punya 4. Ya setidaknya udah nggak kayak yang pertama gitu. Kalau pertama tuh bawa lagu orang, bawa lagu Aiki. Cuman sekarang ya masih ada bawa lagu Aiki, cuman akhirnya bisa lebih banyak lagu aku gitu loh. Jadi ketutup gitu. Kayak harus banyak-banyak bikin lagu nih biar nggak bawa lagu Aiki. Selain lagu Iki ada nggak kalau nanggung gitu? Nggak, awal-awal dong ya Just Lucy kalau nggak salah. Waktu awal-awal banget. Nggak ada sebetulnya. Nggak ada sebetulnya, cuman ya kayaknya cocok aja gitu. Dan nggak menutup kemungkinan untuk kedepannya bikin lagu yang nggak soal cinta gitu, masih bisa. Ya mungkin masih untuk saat ini ya cinta-cintaan dulu yang kayak awalnya cerita tiba-tiba pandangan pertama jatuh cinta, yang kedua ceritanya udah punya pasangan, bucin-bucinan, yang ketiga udah mulai retak pasangannya, jadi kayak gitu step by step. Mungkin nggak tahu ya kedepannya lagunya seperti apa, mungkin tentang sahabat bisa, teman bisa, mungkin kedepannya lebih universal aja lah, masih belajar. Enggak, sebetulnya itu yang nyambung tuh cerita tiba-tiba sama tanpa bicara. Yang nyambung cerita lagu dan video klipnya tuh yang 2 lagu itu. Jadi tak cukup satu kata tuh nggak nyambung. Kenapa ya waktu itu ya? Karena emang nyambung aja ceritanya kan. Jadinya yang cerita tiba-tiba kan emang udah milih Lea nih. Nah akhirnya di tanpa bicara supaya nyambung ceritanya ya harus tetap bawa Leanya. Cuman tambahan ya ada Nisanya gitu. Yang milih waktu itu siapa? Aku pengen Lea aja deh. Apa Dari tim juga, dari tim Mervas juga. oh, tim juga? Pas. Tentang permintaan maaf seseorang lah. Jadi buat pasangannya yang ceritanya ini POV cowok yang abis, nggak harus cowok sih. POV seseorang yang lagi ngelakuin kesalahan sama pasangannya karena dia udah berpaling ceritanya. Akhirnya ketika dia balik, dia berusaha buat minta maaf sama pasangan yang sekarang itu. Ya udah jadinya lagu buat permintaan maaf aja gitu. Top up Fortnite 70 juta. Bercanda. Enggak. Apa aja? Top up game banyak banget. Dulu waktu itu Valorant, aku inget banget. Nyesel tuh? Misal, ya. Karena kalau dilihat-lihat kayak satu aja tuh cukup gitu. Cuman ya namanya juga orang yang demen main game, bosenan pasti kayak gitu-gitu. Hobi lah tuh ya. Hobi, ya itu nyeselnya sih. Musik dulu. Kenapa? Gimana ya, kalau aku tipikal yang udah ada chord atau udah ada musik itu lebih mudah buat aku cari notasi sama lirik kalau aku pribadi ya. Terus kalau lirik sebenarnya agak susah karena emang nggak dari pengalaman aku sendiri, jadi kadang-kadang dengar cerita orang atau enggak ya halu aja gitu, pengennya konsep si lagu ininya seperti apa gitu. Jadinya mungkin aku lebih milih ya musik dulu, chord dulu biar lebih enak aja gitu, karena kalau misalnya cari chord cari notasi itu aku agak bingung, pusing. Pertama tuh inget banget, jadi dulu waktu awal-awal main games 2017 aku tuh pamer ke Aiki, ayo main games. Di awalnya nggak mau, mainnya mobile kayak gitu-gitu. Habis itu nyentuh GTA RP kalau yang tahu,
Akhirnya aku ceritain kita RP itu kayak gini, kita bisa kayak gini. Akhirnya dia main. Di situ dia mulai asik, kepisah. Akhirnya main-main lagi pas pandemi Valorant sampai sekarang game-game random, game-game horor, main-main bareng sambil streaming juga gitu. Ini seru banget. GTA itu katanya bareng-bareng untuk main ya? Bareng-bareng main. Kemarin tuh nonton media apa gitu. Iya, kok tahu? Mana anjir? Kok tahu? Ya, gua kan Gila, gokil. Enggak. gitu Jir. Jadi ceritanya itu kan RP itu kita bisa bikin cerita Ya. ngarang aja kan. Ya itu bikinnya itu ceritanya jadi kita berempat. Terus satu orang kita ini suka bikin video. Kayak film suka, jadi dia kepikiran buat di game itu dia bikin media, jadi buat ngepromoin entah itu perusahaan atau apapun itu dipromoin, jadi kita edit, kita kirim, dapat duit dari situ. Pokoknya kayak media-media biasa kayak PH gitu. Kita bikin di situ. Ya tetap cuman ada berantem-berantemnya karena cerita kan. Jadi seru di situ main bikin media. Ya enggak lah. Sekali. Enggak. Duitnya duit in game-nya. Di game ya. In game ya. Rencananya sih mau jadi galau dulu ya. Kalau dulu. Jadi galau dulu. Karena kan udah 2 lagu happy tuh kan. Terus ke tanpa bicara udah mulai retak tapi nggak tahu ya. Maksudnya bisa aja lagu berikutnya lebih happy atau gimana. Pokoknya surprise, bismillah. Belum tahu ya. Tuh, ini ya. Belum tahu, tapi yang jelas aku mah kalau ada kesempatan buat bikin EP atau album pingin banget, bismillah. Semoga bisa gitu ya. Cuman ditunggu aja, semoga lancar dan bisa gitu ya bikin EP atau album. Memang dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya. Cuman apa ya? Aduh, yang sempurna gimana ya maksudnya? Kalau udah nyaman, kalau udah nyambung ngobrolnya itu udah perfect sih kalau menurut aku. Karena tipe aku yang seperti itu gitu loh. Cuman kan beda-beda balik lagi ke orangnya ya. Yang penting selagi nyambung, nyaman satu sama lain. Udah itu udah cukup. Udah cukup banget. Banyak banget sebetulnya musisi-musisi yang wow banget gitu ya dan aku pingin banget. Terus ya udah akhirnya aku lebih gimana sih aku ngomong apa sih gara-gara ke distract nih. Ganggu. Enggak, pokoknya kalau duet belum pernah. Cuman kalau ditanya mau sama siapa belum tahu karena banyak banget musisi-musisi keren tuh kan. Terus kayak masih bingung aja gitu kira-kira yang cocok sama akunya siapa dan yang mau siapa. Ya udah mungkin ntar aja, ditunggu aja. Mungkin surprise atau mungkin single terbaru bisa jadi, nggak tahu. Bener, gimana ya? Namanya juga kan musik. Terus setiap orang juga punya seleranya masing-masing. Dan aku selalu bilang ketika mau rilis, guys aku mau rilis lagu yang seperti ini, semoga kalian suka, semoga kalian relate, semoga kalian enak dengernya, suka gitu ya. Dan kalaupun kalian gak suka ya udah itu balik lagi ke masing-masing orang. Kalaupun emang gak suka, ya mungkin coba denger lagu yang lain kayak gitu. Balik lagi itu mah ke selera orang sih, sebenarnya nggak apa-apa, fine banget. Fine aja, nggak masalah. Fine aja. Jadi waktu itu ada acara di Garut, dikabarin, Jan besoknya di Garut. Mikirnya kayak oh ya udah mungkin ya orang-orang yang datang aja terus bilang juga katanya tempatnya di mall. Ya udah otomatis ya udah gitu lalu lalang biasa aja. Aku ya udah fokus nyanyi gitu loh. Gak expect buat kayak ada yang nontonin dan banyak gitu. Terus ketika datang parkiran tuh udah penuh banget kan. Pas ke atas itu rame banget sampai belakang sampai atas. Tuh kaget awalnya. Terus kayak wah ini gila rame banget, mereka nontonin atau ngapain gitu kan. Terus ketika nyanyi dan mereka juga pada nyanyi lagu aku, wah itu tersentuh banget. Kayak wow, makanya mungkin sejauh ini tempat yang paling favorit dan paling bakal selalu aku ingat ya Garut. Banget, gila sampai sekarang. Sampai sekarang gila, itu mah gimana ya, normal deh kayaknya soalnya kayak setiap mau nyanyi ya atau kayak mau cover aja tuh udah masih deg-degan. Karena kan kayak entah itu takut salah, takut kaku, apalah itu kepikiran semua. Ya udah jadi deg-degan masih ada. Cuman kalau udah nyanyi di panggung kayak udah beberapa lagu, udah mulai asik sama penontonnya, biasanya udah berkurang. Oh, udah cair. Udah cair. Cara lu untuk mengatasi Kalau sebelum naik, yeah. biasanya aku ini bisa dibilang tipikal yang jarang minum kalau sebelum nyanyi. Jarang minum, jadi minum cuman dah dikit doang. Gak tahu, makin grogi aja gitu. Berasa kayak keset banget tenggorokan tuh. Berasanya. Manis apa? Air putih. Air putih. Air putih juga dikit. Terus ya udah, kalau biasanya biar nggak deg-degan, teriak-teriak gak jelas, gitu gak jelas. Biar nggak deg-degan tanya tuh. Terus udah sama paling
apa ya, cuman diem. Aku malah nggak bisa yang terlalu aktif kayak gimana-gimana, cuman kayak diem di pojokan kayak mikirin kayak gimana nanti di atas, kayak gitu doang. Habis itu udah, kalau udah di atas mah ya udah nyanyi, seru ternyata gitu. Salah lirik, falas pernah. Judulnya udah pernah. Gimana ceritanya? Kalau yang salah lirik itu kemarin tuh yang di Sumarekon Mall Bekasi. Itu saya ulang liriknya 2 kali. Untungnya nggak ada yang nyadar. Itu awal rilis tanpa bicara soalnya. Wah kayak, ngeblank apa liriknya. Udah akhirnya dilanjutin. Kalau yang bukan falas tapi voice crack waktu itu. Waktu itu salahnya baru bangun. Jadi waktu itu begadang banget. Habis itu baru bangun. Dan biasanya aku sebelum nyanyi itu nyanyi di mobil. Nyanyi biasa buat manasin suara aja gitu kan. Dan biasanya minum air putih ya dikit lah minimal. Nah cuma di hari itu pokoknya minuman manis gitu. Banyak banget, hampir sebotol tuh. Udah di situ. Voice crack, gak kekontrol, suaranya tambah lagi nggak pakai ear kan. Jadinya nggak tahu suara kayak gimana. Jadi nggak bisa kontrol. Lepas suaranya kecetit. Untungnya pada nggak ada yang nyadar sih. Harusnya nyadar ya. Cuma disangkanya bercanda jadinya. Padahal itu beneran, iya. Sama penonton disangka bercanda. Iya disangka gini, padahal itu beneran. Soalnya maka dari situ akhirnya kapok banget kalau ada nyanyi-nyanyi nggak mau minum-minum atau makanan yang manis-manis dulu. Susah banget. Pernah tidur jam 5, jam 6, jam 4. Terus ya udah jadinya misalnya bangun jam 10, jam 9 tuh udah harus bangun. Udah ngantuk aja. Setiap hari ya paling tidur di jalan kayak gitu-gitu. Udah kebiasaan soalnya. Tapi istirahat tuh berarti kurang banget. Kurang banget. Nyanyi baru tidur jam 5 kemarin. Tadi. Banyak banget. Sama Masih dong. Gak mungkin itu gimana, bukan gak mungkin ya. Maksudnya yang aku lihat sih masih banyak banget. Cuman ya aku fine-fine aja karena beda-beda sih. Kalau aku cara supaya at least ada bedanya gitu sama Iki ya mungkin dari segi musik atau genre musik. Dari segi musik sih. Cuman kalau suara masih banyak banget yang samain karena ya gimana namanya juga ada abang ya udah sama ya udah gitu loh, nggak apa-apa. Kalau aku fine aja sih betulnya, cuman ya itu mungkin kita lebih pinter-pinter cari cara supaya nggak disamain banget lah, ya itu dari musik kayak gitu. Akhir apa nah Kenapa lu mau bawain lagu? ingin aja, aku suka aja sama lagunya. Terus waktu itu sempat bawain lagu Glenn dan Fredly di waktu manggung. Lagu apa sih waktu itu, Januari ya? Lagu apa sih waktu itu sempat bawa kan? Waktu itu pernah, cuman bukan lagu yang ini. Cuman aku suka aja sama lagu yang ini. Sama lagu yang Glenn ya? Bung Glenn. Lagu Inggris ada nggak? Lagu Inggris, lu nggak susah. Susah. Bisa lah ya? Susah. Tukang Batagor. Waduh. Kenapa bentak-bentak lu dari Bandung? Iyalah, Batagor enak. Apa ya, mau jadi apa ya? Paling bisnismen kali ya. Businessman. Santai. Ya paling ya udah buka usaha paling. Kalau nggak makanan warnet, dah itu. Makanan Warnet. kan warnet sekarang nggak segini itunya ya. Ya nggak apa-apa. Punya internet sendiri. Iya. Ya udah makanan deh, makanan. Batagor deh. Batagor boleh, kalau nggak Batagor siomay. Ya pokoknya mah buat kalian semua, semoga kalian suka sama lagunya. Dan terima kasih juga buat kalian semua udah ngedengerin lagu tanpa bicara. Udah berapa ya? Udah banyak banget yang dengerin dan di TikTok juga udah ada yang bikin videonya. Terima kasih banyak, pokoknya luar biasa. Terima kasih. Lagi kita lah. Apa tuh? Satu lagi. Kapan lagu baru? Ditunggu aja ya. Ditunggu aja secepatnya ya. Semoga semua berjalan lancar dan semoga kalian suka nanti sama lagu barunya. Terima kasih.